Akibat penyakitnya itu, Abah Dino sudah pernah beberapa kali dioperasi karena ada bagian kaki dan punggungnya yang luka. Bahkan saat sedang berjualan, tidak jarang sakitnya pun kambuh. Sekarang yang dirasakan di kaki tangan pada baah, nggak berasa apa-apa. Kalau jalan tuh sakit lah. Ya kalau lagi kerja saya ditunda itu pikulan saya ditinggalin, ditipin sama tetangga saya. Karena kondisi fisiknya yang lemah dan sakit-sakitan, Abah Dino tidak sanggup lagi berjalan kaki jauh. Sehingga hanya berjualan di sekitar tempat tinggalnya saja. Hal itu membuat kue apenya jadi sulit terjual habis. Pernah ya nggak lakunya, mungkin kadang-kadang kan orang tuh bosen. Saya jualannya kesini doang kan, nggak bisa kemana-mana dikarenakan kan punya penyakit itu. Karena jauh-jauh sekarang, apalagi sekarang. Namun Abah pantang menyerah. Rasa sakitnya ia lawan demi mencari nafkah untuk makan dan biaya sekolah anak-anaknya. Kue ape dijual Abah dengan harga Rp2.000. Dari hasil jualannya itu, pendapatan Abah tiap hari tidak menentu. Karena karena membantu perekonomiannya si Abah, kasihan karena dia sering sakit-sakitan. Selama bulan Ramadan, Abah Dino menjajakan kue apenya tiap sore memasuki waktu ngabuburit, mengharap berkah dari orang-orang yang mencari takjil untuk buka puasa. Saya menjaga badan agar sehat. Saya suka dikasih jamu sama istri saya, terus istirahat yang banyak supaya dagang bisa dagang, supaya dagang bisa kuat jalan, kuat. Jauh sebelum berjualan kue ape keliling, dulunya Abah Dino bekerja sebagai tukang cukur rambut pria. Namun kemudian terjadi musibah bencana tanah longsor yang merobohkan lapak milik Abah. Pernah sih, pernah. Tapi kan di situ kan waktu saya buka tuh, kebetulan saya sakit. Terus saya ke rumah sakit tuh longsor itunya, kiosnya. Jadi terpaksa saya nggak punya modal. Terus saya tinggal. Syukur. Lantaran tidak mampu lagi membangun lapaknya yang rusak terkena longsor, Abah akhirnya memutuskan menjadi tukang cukur keliling sampai sekarang. Biasanya pekerjaan ini dilakoni Abah selesai berdagang kue ape. Saya sendiri sih, emang saya suka potong anak biasanya. Anak-anak kecil kan, biasanya anak kecil tidak akan marah kalau anak kecil dipotong, itu juga salah. Abah tidak pernah mematok tarif khusus kepada para pelanggannya. Berapapun imbalan yang diberikan, Abah terima dengan ikhlas. Sudah selesai ya, Pak? Ya. Oh, besok-besok kacanya lebih kecil lagi ya. Oke. Biar nggak kelihatan mukanya, ya. Ini Pak. Ya, kadang-kadang dia nggak ditarif sih. Kadang 8.000, 15.000. Kadang saya kalau lagi punya ditambahin buat dia lah. Nggak pakai tarif dia. Dilebihin sedikit lah buat dia, kasihan lah. Untuk sodako juga dan untuk keluarganya juga, ngebantu-bantu lah. Untuk membuat kue ape, bahan-bahannya sendiri terdiri dari tepung beras, tepung terigu, kelapa, gula pasir, vanili, pewarna, dan baking soda. Pertama-tama Abah memarut dulu kelapanya. Setelah itu parutan kelapa diperas hingga keluar santannya.
lantas dicampur dengan gula pasir dan diaduk-aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, Abah menuangkan tepung beras, tepung terigu, dan vanili ke dalam larutan gula dan santan tadi. Aduk-aduk hingga terbentuk adonan. Lalu campurkan pewarna serta baking soda. Kalau sudah, diamkan beberapa saat, tunggu adonannya hingga mengembang. Setelah itu, Abah Dino tinggal menggoreng adonan kue apenya. Caranya, tuangkan adonan secukupnya, tekan bagian tengahnya hingga sisinya berkulit, kemudian tutup sampai matang. Situasi ekonomi yang pas-pasan bahkan serba kekurangan membuat istri Abah Dino, Eli Suminah, turut membantu mencari tambahan penghasilan. Eli bekerja serabutan mengurus ternak ayam. Upah yang diterima Eli dari mengurus ternak ayam sebesar Rp50.000 setiap minggunya. Alhamdulillah, lumayan untuk menyambung hidup kalau jualan kue ape Abah tengah sepi pembeli. Kesulitannya banyak sekali, apalagi semenjak suami saya sakit-sakitan. Dalam masalah ekonomi sangat minim sekali. Apalagi yang paling saya merasakan sangat sulit kalau melihat anak-anak saya kan harus sekolah, harus ada biaya, setiap harinya harus ada ongkos sekolah. Kadang saya suka nangis kalau anak mau sekolah, harus makannya harus yang bergizi. Malah saya kasih makanan yang sangat mungkin tidak pantas mungkin ya untuk anak seumur mereka. Itu saya sangat merasa dosa sekali gitu. Itu kesulitannya. Sepulang bekerja mengurus ternak ayam, Eli selalu menyempatkan diri pergi ke kebun mencari daun pepaya. Hampir tiap menjelang waktu buka puasa, Eli memetik daun pepaya untuk dibuat jamu bagi Abah. Air hasil rebusannya rutin diberikan kepada Abah sebagai pengobatan herbal diabetesnya. Penyakit diabetes itu mulai menyerang Abah sejak 6 tahun silam. Abah Dino masih bersyukur kakinya tidak sampai diamputasi ketika jari kakinya dioperasi beberapa tahun lalu. Sahabat Hikmah, inilah kisah para duafa yang pantang menyerah dengan kehidupan. Meski usia senja, tak ada alasan untuk bermalas-malasan, apalagi meminta-minta. Walau mengidap sakit pun, Abah Dino, Kakek Odik, dan Pak Nahru tetap giat mencari nafkah demi keluarga. Masya Allah. Semoga tayangan hikmah hari ini dapat membawa manfaat, menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.